Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh kembali bertemu, memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaat Tuhan. Dan mungkin ada dari antara kita ada jemaat tamu yang mungkin baru pertama kali beribadah bersama dengan GKI Siloam di tempat ini. Kami mengucapkan selamat datang, selamat bertemu, dan selamat menikmati anugerah Tuhan melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bertemu dan berkumpul di tempat ini bukan suatu kebetulan, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Hanya Tuhan yang layak menerima pujian dan penyembahan kita. Mari kita mengambil waktu saat teduh sejenak. Kita mau bersyukur secara pribadi kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan. Mazmur 138 dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Amin. Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan sikap doa kita di hadapan Tuhan. Berlimpahlah
Bapa di sorga, seperti pujian yang kami naikkan, bahwa besar setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kesetiaan dan kebaikan serta anugerah kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap pribadi kami lepas pribadi. Kami ada sampai pada detik hari ini, itu semua karena anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala hal-hal yang Tuhan izinkan, atas segala hal-hal yang Tuhan berikan, atas segala hal-hal yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan, merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, dan menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada berakhir. Kiranya semua boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Setiap pujian penyembahan kami dalam hadirat Tuhan, bahkan kebenaran firman Tuhan yang melawat dan memberkati kami. Engkau memberkati Tuhan, sehingga semua mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami semua yang hadir di gereja, bahkan setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan live streaming, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba habiskan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Masih dalam sikap berdiri, kita terus memuji Tuhan. Kita adalah prajurit Kristus. Kita dipanggil bukan untuk mundur, tetapi kita dipanggil untuk maju dalam iman dan kebenaran. Tidak peduli tantangan apa yang kita hadapi, karena kasih setia Tuhan yang menyertai kita. Kita naikkan pujian dengan penuh sukacita. Maju hai pahlawan. Kemuliaan untuk Tuhan. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Kita masuk dalam pembacaan Alkitab yang terdapat dalam Yeremia pasal 29. Yeremia pasal 29 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Yeremia pasal 29 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14.
Jemaat Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan ini secara silih berganti. Saya ayat yang pertama, Jemaat Tuhan dan singer ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-14. Pasal yang pertama, beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Jemaat Tuhan 2-3. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantara Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita sebagai orang percaya adalah bagian dari Laskar Kristus yang dipanggil untuk maju dan berjuang dalam iman, untuk berperang melawan dosa dan godaan dunia dan tipu muslihat iblis. Kita naikkan pujian dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Maju Laskar Kristus. Rajamu sendiri.
selanjutnya jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan hati kita, pendengaran kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan silakan berdiri. Firman Tuhan yang Maha Kuasa, yang menguatkan iman kita. Iman kepada Yesus Kristus adalah kemenangan yang sejati. Dengan iman kita dapat menghadapi badai kehidupan. Kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Iman itu kemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami kenal dalam Yesus Kristus, yang bertahta di kerajaan surga, kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan melalui pujian yang kami sampaikan kepada Tuhan. Iman beri kemenangan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengar, boleh berkata-kata hanya karena perkataan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat pagi, salam bagi kita semua. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita.
sehingga pagi hari ini kita boleh bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini yaitu kita akan belajar dari seri khotbah Alkitab kronologis, di mana kita akan pada topik masa pembuangan di Babel. Bapak Ibu, pengajaran kekristenan itu dimulai dari sejarah. Kita belajar bagaimana sejarah ini bisa menolong kita untuk mengerti dan memahami apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dari pembacaan Alkitab yang kita sudah baca dari Yeremia 29 ayat 1 sampai 14, dan kalau Bapak Ibu bisa lanjutkan sampai ke 23, itu mungkin lengkap. Dan bentuknya adalah latar belakang kitab Yeremia. Kitab Yeremia menekankan pentingnya taat kepada perintah-perintah Allah, keadilan dan kehidupan yang benar di hadapannya. Bagaimana dalam pembacaan yang kita baru baca tadi, yang menceritakan bagaimana bangsa Israel yang tidak mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, sehingga mereka mengalami sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, sehingga mereka dibuang ke Babel. Kalau kita lihat di Yeremia pasal 1 ya, Yeremia pasal 29 ayat 1 yang mengatakan, beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Mungkin kita bertanya, Babel itu yang mana? Sekarang ini tidak ada negara Babel atau Babilonia, tetapi kita kenal dengan Irak. Negara Irak itulah negara Babel. Kalau kita lihat di dalam peta, jarak antara Israel dan Irak ini cukup jauh, kurang lebih 1000 kilometer. Bagaimana bangsa Israel diangkut dari Israel menuju ke Irak atau Babilonia ini, yaitu jalan kaki atau mungkin naik onta dan sebagainya. Tidak seperti sekarang, mungkin bisa naik pesawat, mungkin naik darat dan sebagainya. Dan itu sesuatu yang cukup lama, dan itu membutuhkan tenaga yang luar biasa. Sehingga pada saat mereka diberangkatkan, pada saat mungkin di kasar raja dibuang, tetapi dibuang ini tidak semua diangkut ke Babel. Ada beberapa orang yang dipilih yang tentu saja memiliki kompetensi tertentu. Tidak semua, tetapi orang yang memiliki kompetensi tertentu itulah yang diangkut ke Babilonia untuk dijadikan sebagai budak, bahkan dijadikan sebagai orang yang bisa berpikir di Nebukadnezar. Dari pesan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia ini, kita bisa belajar dari apa yang Tuhan izinkan terjadi, terutama di ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan adalah kesejahteraanmu. Mungkin kita berpikir, kenapa kita harus belajar sejarah orang Timur Tengah? Kenapa kita tidak belajar dari bangsa kita sendiri gitu? Kita tahu bahwa melalui sejarah-sejarah yang ditulis oleh orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, mereka
menulisnya begitu teliti, kemudian diwujudkan dalam bentuk tulisan yang bisa kita mengerti dan kita pahami. Di ayat 7 ini, Yeremia mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Bagaimana dengan kita yang ada di kota Tarakan? Mungkin saya satu-satu. Pesan ini juga berlaku bagi kita yang mungkin katakan merantau. Secara tidak langsung kita dibuang dari kampung kita ke kota untuk mencari penghidupan yang lebih baik, memperbaiki kualitas hidup. Bukankah kita orang di Tarakan ini, jemaat ini baru berumur 50 tahun. Dan kalau kita lihat mungkin orang-orang yang pernah datang ke Tarakan untuk memperbaiki kualitas hidup, sekolah. Dengan berbagai macam cara kita datang ke kota. Datang sekolah, mungkin waktu SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, dan dapat penghidupan di kota Tarakan, dan di Tarakanlah dia berdiri. Mungkin sekitar 70-80% kita adalah perantau. Walaupun sama-sama kita orang Kalimantan, tapi kita ada di kota Tarakan. Kita adalah orang perantau. Dan kalau kita kembali ke kampung, orang tidak tahu lagi kita. Dan mungkin kita tidak punya aset lagi di kampung, tapi kita mungkin punya aset di kota. Oleh sebab itu, Yeremia menceritakan tentang bagaimana bangsa Israel dibuang ke Babel dan bagaimana mereka bisa hidup di Babel ini. Dia menceritakan supaya kita bisa mengambil hikmahnya bagi kita. Kalau kita sudah ada di suatu kota, maka kita harus berperan dalam menjaga kestabilan kota. Bukankah itu yang diberikan? Kalau kota kita aman, maka kita pun juga aman. Oleh sebab itu kita harus berpartisipasi dalam pembangunan sehingga kita bisa mencapai kesejahteraan itu. Kalau kota Tarakan bisa sejahtera karena kita ada di dalamnya. Kita baru saja merayakan HUT GKI Jemaat Siloam Tarakan yang ke-50. Dan kita melakukan beberapa hal sehubungan dengan pelayanan itu. Kita berdoa untuk kesejahteraan kota Tarakan. Baik melalui kendaraan, kita sudah di doa Siloam, kita bergerak maju melalui kendaraan, mobil berdoa di beberapa titik, dan mungkin seluruh kota Tarakan kita sudah jangkau. Ada yang ke Binalatung, ke Juwata Laut, ada yang ke Juwata dan sebagainya. Kita sudah lakukan itu. Minta supaya Tuhan memberikan kesejahteraan bagi kota kita. Dan kita juga bisa menggunakan pelayanan dari MAF berdoa di udara. Dan apa yang kita manfaat dari itu adalah supaya kota ini tetap aman, sejahtera, dan kita boleh hidup dengan baik di kota Tarakan ini. Itu makna yang kita bisa dapatkan dari perjalanan itu. Nah, bagaimana sikap dari bangsa Israel di Babel? Ayat 8, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Ayat 8 ini mengingatkan kepada kita. Kalau sudah kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak perlu mengandalkan yang lain lagi. Kita tidak perlu menimbulkan sesuatu yang
bertentangan dengan firman Tuhan. Dan di ayat ke-9 kita bisa lihat, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku, aku tidak mengutus mereka, demikian firman Tuhan. Saya masih miris kalau di doa Siloam ada beberapa orang yang masih mengandalkan diri sendiri dan mengandalkan simpanannya sehingga dia tidak bisa lepas. Mungkin ada kepercayaan nenek moyang dulu yang belum diselesaikan dalam kehidupannya, masih mempengaruhi hidupnya. Kalau hal ini terjadi pada diri kita, kita tidak akan bisa lepas dari apa yang Tuhan tidak ingin kita lakukan. Mungkin ada dalam kehidupan kita kepercayaan-kepercayaan, budaya-budaya yang mungkin ada di kampung, kemudian kita tarkan masih membawa itu. Kalau masih ada itu, bertobatlah. Sepanjang Anda mengandalkan hal lain selain mempercayakan Tuhan, maka hidupmu pasti tidak akan tentram. Mungkin seringkali kita juga masuk ibadah, ikut persekutuan, tapi kita tidak mampu melepaskan apa yang kita andalkan dalam kehidupan kita. Kepercayaan nenek moyang yang belum kita lepaskan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita masih memiliki kepercayaan roh leluhur, harus bisa dilepaskan dulu. Tanpa dilepaskan, maka kita tidak pernah akan bisa menikmati hidup bersama Tuhan. Itu akan terus menggerus hidup kita, dan itu akan senantiasa akan menggoda hidup kita, sehingga kita akan tergoda dan kita memberikan peluang bagi iblis untuk menguasai hidup kita. Kalau itu masih ada dalam kehidupan kita, minta Tuhan lepaskan itu. Putuskan itu dalam nama Tuhan Yesus. Maka engkau akan terbebas dari kuasa kegelapan itu. Kalau kita bisa lepas dari jeratan iblis, maka ada janji Tuhan bagi kehidupan kita. Ayat 10 sampai 14, kalau Bapak Ibu bisa baca. Pada akhir 70 tahun penawanan, kaum sisa itu akan sungguh-sungguh mencari Allah untuk pemulihan. Ia akan menjawab doa syafaat mereka karena rencana-rencana bagi mereka. Kita tidak tahu berapa lama kita berdoa, berapa lama kita bergumul untuk minta sesuatu. Tapi Tuhan tidak kasih juga. Berarti ada sesuatu yang belum kita selesaikan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Tuhan pasti punya rancangan yang baik bagi kehidupan kita. Bangsa Israel waktu dibuang ke Babel, Tuhan sudah nubuatkan 70 tahun dia akan mengalami penderitaan itu. Hidup bersama dengan orang-orang Irak, hidup bersama-sama dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apakah mereka masih tetap punya komitmen yang kuat atau tidak? Inilah sesuatu yang Tuhan sudah sampaikan, janji pemulihan Tuhan 70 tahun. Kalau kita pikir terlalu panjang, tetapi itu Tuhan yang menjanjikan bagi bangsa Israel. Di ayat 10, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat itu. Kita lihat bangsa Israel sekarang tercerai-berai. Tahun 1965, 48 dia mulai kembali ke negaranya, maka dikatakan negara Zionis.
Zionis itu berarti dia kembali ke negara itu. Dan begitu banyak tantangan yang dihadapi. Dan sampai saat ini dia masih bergejolak. Tapi mungkin yang pernah ke Israel luar biasa. Padang pasir, tandus dapat diubah oleh bangsa Israel menjadi sesuatu yang luar biasa. Pengairannya bagus, irigasinya bagus, tumbuh-tumbuhannya bagus. Dan bahkan dia mensuplai listrik ke negara-negara tetangganya. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Dan Tuhan menepati janji kepada umat Israel. Di ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian juga dengan kehidupan kita ini. Ada orang yang bekerja, dia pergi pagi, pulang malam, pergi pagi, pulang malam. Tapi dia tidak dapat apapun. Tapi ada orang yang bekerja, mengandalkan Tuhan. Dia sepertinya sangat diberkati oleh Tuhan. Disinilah kita lihat perbedaannya. Tuhan memiliki rancangan yang begitu indah bagi kita, yaitu rancangan damai sejahtera. Oleh sebab itu, jangan lepas dari Tuhan. Tetaplah berpaut kepada Tuhan. Maka dia akan memiliki rancangan yang begitu indah bagi kita semua. Ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ini janji Tuhan bagi kita. Bukan kata saya atau bukan kata siapa, tapi kata Tuhan. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Itu janji Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Walaupun mungkin kita katakan, wah saya tidak bisa berdoa, saya tidak bisa nyusun kata-kata baik. Apa yang kau katakan kepada Tuhan? Katakan itu kepada Tuhan. Fokus. Ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Apakah kita sudah berdoa hanya dengan rutinitas? Tetapi apakah kita sudah berdoa dengan fokus minta sesuatu kepada Tuhan? Firman Tuhan menyatakan kepada kita di ayat 12 dan 13. Jelas mengatakan apabila kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mendengarnya. Dan apabila kita mencari Tuhan, maka Dia akan memberikan jawaban terbaik bagi kita. Dan 14, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Ini suatu janji yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Entah berapa lama kita sudah berdoa, entah berapa lama kita sudah bergumul kepada Tuhan. Apakah kita sudah dapat jawaban yang Tuhan berikan bagi kita? Kalau Tuhan belum memberikan jawaban bagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, coba koreksi diri. Apakah ada yang menghalangi kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Apakah ada yang menghalangi kita untuk mempercayakan hidup kepada Tuhan? Kalau kita sudah lakukan itu, Tuhan pasti akan memulihkan keadaan kita. Dan dari sini kita lihat bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. Sampai saat ini kita lihat bangsa Israel boleh kembali ke tempatnya. Karena Tuhan yang menepati janjinya kepada mereka. Kesimpulan yang kita bisa ambil. Rencana Tuhan bagi kita adalah baik. Tidak ada yang tidak baik. Pasti baik. Cuma dalam menjalani banyak hal yang menjadi rintangan bagi kita. Bukan diberikan Tuhan, tapi karena kelakuan kita sendiri. Bukan karena Tuhan tidak menjawab,
tapi mungkin dalam pergumulan kita tidak fokus dengan apa yang kita minta kepada Tuhan. Dan janjinya tentang masa depan bersifat kekal. Dan juga menegaskan bahwa Allah sangat mengetahui apa yang dirancangnya bagi orang-orang percaya sehingga memiliki masa depan yang cerah. Ini suatu jawaban yang luar biasa dan janji Tuhan bagi kita sehingga tidak menghambat kita untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah percaya sepenuhnya kepada Tuhan, jangan mengandalkan yang lain. Jangan mengandalkan kemampuan kita sendiri, tapi serahkanlah kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan memberikan jawaban terhadap apa yang kita minta kepada Tuhan. Kesimpulan kedua, janji Tuhan bagi umatnya dengan hidup secara normal. Normal itu relatif. Bahagia itu juga relatif. Tidak harus banyak harta baru bahagia, tidak juga. Tapi bisa menikmati hidup dengan baik, itu sudah menjadi sesuatu yang membuat kita bahagia. Kita mungkin orang tua, mungkin bisa membeli, tapi tidak bisa makan karena mulai asam urat. Makan ini jangan, makan ini jangan, makan jangan. Dan itu juga perlu kita tahu bahwa ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan. Memang semua baik, tetapi tergantung dari pilihan. Dan untuk jaminan masa depan, karena kita sudah berada di kota yang kita pilih menjadi tempat tinggal, maka kita harus membangun tempat tinggal, membangun keluarga, dan mengusahakan kesejahteraan, berusaha sehingga kita bisa hidup di mana kita berada. Dalam pergumulan kita tentu banyak hal, kita bisa berkomunikasi dengan berbagai orang, kita bisa berteman dengan berbagai orang, tapi ingatlah kita tetap punya komitmen yang kuat. Kita punya kepercayaan yang kuat bahwa Tuhan adalah penolong saya. Tuhan yang memberi semua ini kepada saya. Jadi bukan kekuatan kita sendiri. Aplikasinya yang bagi kita. Masa pembuangan umat Israel memberikan inspirasi bagi kita bahwa segala sesuatunya ada waktu dan masanya. Tidak selamanya kita menderita. Tidak selamanya kita dipulihkan. Tidak selamanya kita mengalami masalah dalam kehidupan. Ada waktu yang Tuhan berikan. Dan inilah Tuhan memberikan janji yang pasti bahwa ada masa dan waktu Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Kemudian sebagian besar, nah ini tadi saya katakan jemaat GKI yang berada di Tarakan pasti berasal dari kampung dan desa kota yang tentu berbeda. Kita ada di kota Tarakan, hiduplah di kota Tarakan, bekerjalah di Tarakan supaya kita bisa hidup, bisa melakukan segala sesuatu yang baik di kota Tarakan ini. Kalau kita pulang kampung, mungkin kita sudah tidak tahu apa yang harus kita lakukan, kita harus mulai dari awal. Banyak teman saya yang pegawai yang berasal dari pulau yang berbeda dan dia sudah ada di sini sekitar 10, 20, 30 tahun. Saya katakan, apakah setelah pensiun pulang kampung? Dia katakan tidak. Kami tidak mau pulang kampung. Loh kenapa? Karena kita akan mulai dari awal. Kita tidak kenal lagi saudara-saudara kita. Kita tidak kenal lagi tetangga kiri kanan kita. Maka kita tidak akan bisa berusaha lagi dengan baik. Oleh sebab itu, kalau kita sudah menetap, maka kita harus menjadi orang yang bisa hidup mandiri
Dan kita ada tarakan karena Tuhan yang menentukan kita sendiri sejak awal sampai dengan saat ini. Bukan karena pilihan kita, tapi Tuhan yang menggerakkan itu. Saya juga tidak tahu kenapa saya harus ada di Tarakan. Saya cukup jauh, tapi saya berada di Tarakan. Saya tidak terpikir di awalnya bahwa saya ada di Tarakan. Tapi karena anugerah Tuhan, saya boleh berada di sini. Oleh sebab itu, jangan kita anggap itu sementara, tetapi berusahalah. Maka kita ada Tarakan karena kita dipilih Tuhan untuk berada di kota Tarakan yang kita cintai. Baru saja diingatan kita di dalam HUT GKI ke-50. Kalau saya di Tarakan baru sekitar 35 tahun. Ya, baru 35 tahun. Dan gereja ini sudah dibangun 50 tahun yang lalu. Dan kita lihat orang-orang yang ada di kota Tarakan, orang-orang senior, orang tua yang pernah bergereja tempat ini, tentu tahu bagaimana rasanya bagian sekolah. Kalau umur masih di bawah 50 tahun mungkin di Tarakan mungkin begitu ya masih biasa. Tapi kalau dulu susah sekali. Ya mungkin Kampung Bugis kita harus jalan kaki sampai keluar pada taksi. Apalagi tempat saya Juwata sana itu jalannya masih lumpur, masih tanah dan sebagainya. Tapi sekarang sudah luar biasa. Di mana Tuhan anugerahkan kesejahteraan bagi kota ini. Dan Tuhan izinkan kita bisa hidup di kota ini. Oleh sebab itu, kita harus bisa melihat bagaimana pertumbuhan jemaat dari cuma gereja dulu kecil, sekarang sudah besar. Bagaimana pertambahan jemaat, kiranya melalui pertambahan jemaat ini kita bisa bertumbuh dan bisa berdampak bagi orang lain. Kalau dibandingkan dengan kota lain, mungkin di sini juga kecil tetapi gereja cukup banyak. Gereja di kota Tarakan berkembang begitu banyak. Ada mungkin 98 gereja. Tapi jemaatnya sama saja cukup. Orang Kristen sama hanya pindah-pindah gereja dan sebagainya. Oleh sebab itu kalau engkau menerima pengajaran yang mungkin menyulitkan atau bisa mungkin tidak sesuai dengan hati nuranimu. Mungkin Tuhan mencoba untuk mengetuk hatimu. Bukan firman Tuhan yang salah. Tapi diri kitalah, perasaan kitalah yang membuat kita menjadi tidak aman. Tidak mau menerima pengajaran. Tidak mau menerima sesuatu yang benar. Kita mau pakai ego kita. Oleh sebab itu kalau ada perasaan-perasaan itu minta ampun kepada Tuhan. Sekarang ini gereja begitu banyak bertumbuh, berkembang. Dan pola pengajaran, pola ibadah dalam gereja juga berubah sesuai dengan perubahan zaman. Tapi kita yang tua-tua mohon untuk bisa melihat dan bisa mengikuti perkembangan anak muda. Karena anak muda ini luar biasa, dia berubah, berkembang dan berkembang terus. Oleh sebab itu, kiranya kita tetap berdampak bagi kehidupan kita. Bukan hilang dari apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, yang terakhir, sebagai umat Tuhan yang hidup di perantauan, maka hiduplah secara normal. Membangun rumah, berumah tangga, dan mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran di kota di mana Tuhan menempatkan kita di kota ini. Kitalah salah satu orang yang turut berpartisipasi dalam pembangunan kota. Tanpa kita, kalau kita tidak berpartisipasi, maka kita akan ketinggalan terus. Dan kita lihat pertumbuhannya luar biasa. Dulu Kampung Bugis hanya sampai di berapa masjid, sekarang jauh ke dalam sudah banyak rumah-rumah.
Sebelah juga jauh sudah sampai rumah-rumah semua. Ini adalah perkembangan yang luar biasa. Oleh sebab itu, berdoalah untuk kota ini. Supaya kota ini tetap aman, sejahtera, di mana tempat kita tinggal. Kita berusaha, kita hidup, kita melakukan semua tugas pelayanan Tuhan baik. Dari pelajaran ini kita bisa melihat masa pembuangan ke Babel mengingatkan kita bahwa ada janji Tuhan yang Tuhan tepati tepat pada waktunya. Demikian juga dengan kehidupan kita ini. Mungkin kita bisa jauh, kita mungkin asalnya jauh sekali. Kalau kita sudah berada di tarakan. Kalau kita sudah mempercayakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan mengandalkan yang lain lagi. Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Tapi andalkan Tuhan. Kalau engkau masih mengandalkan dirimu sendiri, maka engkau tidak akan bisa menikmati hidupmu. Oleh sebab itu percayakan hidupmu pada Tuhan. Bahwa janji Tuhan begitu iya dan amin. Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Sehingga kita bisa hidup, bisa melaksanakan tugas pelayanan kita baik dengan pertolongan penyertaan Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan kiranya senantiasa memberkati hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi hari ini kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Tolong kami untuk bisa menerapkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi bagian dari pemerintah kota Tarakan ini. Memberi kesejahteraan bagi kota ini. Sehingga kota ini aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberikan kami perlindungan yang baik bagi keluarga kami. Sehingga kami tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan, meneguhkan kami. Memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan tugas pelayanan kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap haleluya. Amin. Saya kembalikan. Puji nama Tuhan untuk firman Tuhan yang menguatkan iman kita yang sudah kita dengarkan bersama pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat Tuhan yang terkasih, hidup di dalam Kristus memberi kita damai sejahtera yang melimpah, seperti sungai yang terus mengalir tanpa henti. Kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan pada pagi hari ini. Sementara kantong persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan laksana sungai yang mengalir. Damai yang sempurna
kita akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini yang dipimpin oleh Nur Fitriadin MTH. Dipersilakan. Baik, kita akan menaikkan setiap doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Saya akan bacakan bagi setiap anggota jemaat yang berulang tahun, baik di dalam ulang tahun pribadi maupun pernikahan. Anggota jemaat yang berulang tahun, Mikael Praskah Katan, Dr. Marso Yesaya, Martin Udau, Yonis Dael, Iwan Yabosa, Gabriel Jason Immanuel, Margaret Violeta Charles, Ethan Mackenzie Pangau, Agatha Mikaela Putri Adi, Gary, Helsa Giovanni, Ananda Mai, Keisha Ametis, Dini Marcelina, Andri, Gracie Caroline, Jerisman K. Anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan, Hayden G. Balang dan Lenny Obed. Apakah yang saya sebutkan namanya ada di tempat ini? Dimohon untuk berdiri sejenak. Ya, selamat ulang tahun. Kado kekal bagi yang berulang tahun, Amsal 3 ayat yang ke-16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hari ini kami bersyukur kepada Tuhan, boleh menaikkan setiap doa dan permohonan kami kepada Tuhan. Hari ini kami berdoa mendukung untuk setiap jemaat-Mu yang boleh bersuka cita di hadapan Tuhan. Tuhan boleh tambahkan usia baik dalam ulang tahun pribadi maupun pernikahan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati, Tuhan yang terus berkarya atas seluruh kehidupan mereka. Kami berdoa kiranya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dan memberkati setiap mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, hari ini kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang bergumul di dalam sakit penyakit, yang bergumul di dalam usaha dan pekerjaan, hubungan rumah tangga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang memberikan kelepasan dan kelegaan bagi setiap mereka. Hari ini kami juga mendukung di dalam doa untuk utusan misi, Pendeta Yeremia, Pendeta Wangyu, Pendeta Novi Tripena, Pendeta Herlina, Evangelis Rista, Evangelis Arianto Tase, Evangelis Bayauhang, Evangelis Lerin, Vikaris Sentike Lobang, Pendeta Wilson Udan, Vikaris Novel Daniel. Kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memakai utusan misi ini untuk menjadi pewarta Injil bagi setiap orang yang memerlukan uluran tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk pekerja untuk menyampaikan kabar baik pada setiap suku, khususnya di Banjar, Tidung, Berau, Bulungan, Pasir, Bajau, Bakumpai. Kami pertaruhkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Melalui media, sarana dan prasarana yang digunakan, biarlah Tuhan pakai supaya Injil boleh terdengar di setiap suku yang kami doakan saat ini. Terima kasih Bapak, kami juga rindu mendukung setiap jemaat-Mu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa Tuhan yang memberikan kesembuhan, Tuhan yang memberikan kekuatan, boleh terus percaya dan bersandar hanya kepada Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan untuk Ropina, Daniel Yesaya, Suharja, Iden Usat, Yoses Ismunaji, Minaria Abung, Nonce Acang, Eva Fransena, Nurliati Daniel, Ahim Cindaya, Naomi Pandin, Trivena, Martin Pangeran, Roslen Labu, Yohana Esther, Yohana Adam, Maria Renius, Martin Udau, Darin Alisa Emanuela. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin saat ini mereka sedang dirawat dalam proses perawatan dokter. Kami berdoa Tuhan yang terus memberikan hikmat supaya semuanya boleh Tuhan pakai untuk mendatangkan kesembuhan. Makanan dan minuman kiranya Tuhan juga berkati mereka. Terima kasih Tuhan, hari ini kami juga berdoa khususnya untuk pemerintah kami, bangsa dan negara Indonesia. Kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan.
pemimpin bangsa kami, dari TNI, Polri, bahkan setiap jajaran yang tertinggi hingga terendah kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati setiap mereka, Tuhan berikan hikmat supaya roda pemerintahan ini boleh berjalan dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Hari ini kami juga berdoa menyerahkan untuk kesejahteraan kota di mana kami tinggal. Kota Tarakan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dari pemerintah yang tertinggi hingga terendah, Tuhan pakai setiap mereka untuk menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami juga berdoa untuk lembaga pelayanan Mission Affiliation Fellowship, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam melayani, kiranya Tuhan memberkati, semuanya boleh berjalan dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Utusan misi CMA, Yayasan Pintu, Kartidaya, Kalam Hidup, Lembaga Alkitab Indonesia, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam melayani. Kiranya Tuhan yang memperlengkapi mereka dan memberikan hikmat, semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, hari ini kami juga berdoa untuk persembahan yang kami kumpulkan. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati persembahan kami. Tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi, kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau yang memberkati di dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Kami berdoa untuk setiap orang yang mengelola persembahan ini. Kami berdoa Tuhan memberikan hikmat supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, dan hikmat yang dari Tuhan menyertai dalam setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh doa kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dari Sekretaris Jemaat, dipersilakan. Salam. Ya. Selamat siang Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Patut kita bersyukur hari ini kita bisa berkumpul kembali ya dalam ibadah umum kedua pada siang hari ini, dan kami juga mengucapkan selamat datang ya, selamat beribadah kepada jemaat tamu yang hadir bersama-sama dengan jemaat Siloam hari ini ya. Kami senang bisa menyambut Bapak Ibu saudara di tempat ini, dan jika Bapak Ibu masih berada di Kota Tarakan ya, silakan hadir mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di jemaat Siloam. Kemudian bagi jemaat juga yang mungkin saat ini sedang mengikuti ibadah secara online ya melalui YouTube channel GKI Jemaat Siloam ya, kami ucapkan selamat hari Minggu ya, selamat beribadah. Baik Bapak Ibu, kami juga ucapkan terima kasih banyak juga untuk tim pelayanan yang sudah memberi diri ya, sudah mengambil bagian pelayanan hari ini. Hari ini kita dilayani oleh kelompok doa Yerusalem. Terima kasih banyak untuk choir ya, WL, kemudian pemain musik, tamborin juga yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, dan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan untuk kita ketahui bersama ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di grup ya, di grup Maju Bersama Siloam, ada buletin yang sudah di-share ya, silakan memperhatikan informasi pelayanan minggu depan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang diberi kesempatan untuk melayani, silakan mempersiapkan diri. Kemudian ibadah kelompok doa ya, pada hari Kamis maupun ibadah-ibadah kategorial tidak ada perubahan. Hanya mengingatkan kembali kepada perkarya, sebentar sore kita akan ibadah di tempat Bapak Kule Usat ya, pada pukul 15.30. Kemudian baptisan kudus ya, akan dilaksanakan pada Minggu 13 April ya, 2025. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih belum mendaftarkan diri, masih dibuka waktu untuk pendaftaran ya. Waktu pendaftaran sampai dengan Selasa pada 1 April 2025. Lalu Pendeta Pran masih menjalani cutinya ya sampai dengan 7 April.
bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan, ya silakan menghubungi Vikaris Petrus Antono Wijaya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat sekalian ya, yang sudah berpartisipasi pada hari ini dalam rangkaian aksi dana serentak untuk Rakerwil 4 yang akan dilaksanakan di Jemaat Antutan. Lalu ada paduan suara, ya, paduan suara Siloam. Paduan suara Siloam ini bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin terlibat di dalam paduan suara, silakan hadir ya di hari Rabu, ya, pada hari Rabu pada pukul 20 setelah ibadah doa Siloam. Ini untuk paduan suara Siloam. Dan untuk paduan suara Tata Tinon ya sentral ini hari Senin dan hari Jumat pada pukul 19 sampai dengan selesai. Latihan di gedung gereja GKI Jemaat Siloam Tarakan. Kemudian minggu depan akan dilaksanakan perjamuan kudus. Silakan Bapak Ibu Saudara mempersiapkan diri. Kemudian ada beberapa rangkaian kegiatan panitia hari besar Kristen Jemaat Siloam. Ada beberapa kegiatan lagi yang akan dilaksanakan. Ada malam Getsemani, ya, kemudian ada Jumat Agung dan Paskah. Di Jumat Agung pada hari Jumat tanggal 18 April, ya, ini ada satu kegiatan yang mengundang Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini untuk keluarga, pasangan suami istri Bapak Ibu. Ya, ini seminar keluarga, ya, seminar keluarga yang akan dilaksanakan pada Jumat 18 April 2025 ya, pukul 15. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendaftarkan diri ya, silakan menghubungi Ibu Nerpina ya, Ibu Nerpina yang WL tadi ya, maupun Ibu Santi ya. Jadi silakan mendaftarkan diri untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut. Baik, ini yang dapat kami sampaikan untuk kita pada siang hari ini. Atas perhatian kami ucapkan selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, demikian informasi untuk kita ketahui bersama. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Percayalah dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dalam kehidupan kita memang banyak sekali tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Namun satu hal yang pasti bahwa Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Dia selalu memelihara kita, menjaga kita, dan mengasihi kita. Jemaat Tuhan silakan berdiri, kita memuji Tuhan. Tuhan peliharakan. Menjagamu.
Pertolongan kami bersumber dari Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang menolong dan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga pada berakhir boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Setiap puji-pujian penyembahan kami dalam hadirat Tuhan, bahkan kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan iman percaya kami. Meskipun dalam berbagai badai persoalan yang selalu silih berganti dalam kehidupan kami, kami meyakini dan percaya bahwa Allah yang setia yang akan menolong dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami meletakkan sepekan aktivitas kami, baik dalam masa liburan, baik di dalam pendidikan, pekerjaan, rencana-rencana, bahkan berbagai pergumulan-pergumulan. Kami meletakkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat, yang akan menolong, memberkati, bahkan membuat berhasil di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah berkat damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa, kasih dan pertolongan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan serta hikmat yang datang daripada Allah Roh Kudus, yang akan senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita sebagai sale-salenya. Haleluya. Amin. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia serta bumi. Di surga pun memuji-Mu. Bawa Allah dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kita ambil waktu saat teduh. Amin. Saat teduh telah selesai. Dari mimbar pelayanan mengucapkan selamat hari Minggu, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.